Dan salah satu hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini yang penting sekali untuk diketahui, jarang dipahami dengan benar bahkan oleh umat Buddha adalah hukum karma. Kita sudah belajar sampai 8 kelas dan pagi hari ini adalah kelas yang ke-9. Sudah banyak sekali yang kita pelajari. Dan saya harapkan Anda terus mengulangnya ya, karena materi ini kan di-upload di website juga ya. Anda harus benar-benar bisa meresapi dan menghayati teori-teori yang sudah Anda pelajari di dalam kelas ini. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kualitas kehidupan kita, kualitas kehidupan Anda meningkat. Anda bisa menjadi semakin bahagia ya, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai manusia ini tidak sia-sia. Ingat, selama kita masih putus jana, masih seseorang yang belum tercerahkan, belum Arya ya, maka kelahiran berikutnya itu sangat terbuka sekali. Artinya terbuka, kita masih bisa terlahir di alam mana saja, termasuk di alam rendah. Hari ini kita masih bagus bisa terlahir sebagai manusia, tetapi kalau kita tidak memanfaatkan kehidupan kita sekarang untuk bisa minimal mencapai tingkat kesucian sotapanna, maka kelahiran berikutnya masih terbuka. Pintu untuk terlahir di 4 alam apaya masih terbuka. Mengerikan tidak? Ya, tadi kan kita juga membaca kan waktu mengambil sila tadi ya, supaya kita terhindar dari keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Itu salah satunya yang terlahir di 4 alam apaya. Ya, atau terlahir di alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani, itu juga tidak menguntungkan. Karena sekali kita terlahir di alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani sebagai putu jana, maka seumur hidup selama berada di sana kita tetap saja menjadi seorang putu jana. Tidak bisa atau tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang yang tercerahkan ya. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi, mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, dan mumpung juga masih bisa belajar Dhamma, masih bisa belajar Tripitaka, jangan disia-siakan kehidupan ini ya. Kehidupan ini sangat singkat sekali ya, paling kita hidup 70 tahun, 80 tahun ya. Sejak umur 40 saya selalu merasa bahwa kehidupan saya sudah pendek sekali. Saya merasakan, saya selalu bicara sama orang tua saya gitu, saya kok merasa hidup saya kok pendek gitu ya. Tapi bukan berarti ada ketakutan loh. Saya menikmatinya saja. Kalau pendek beneran ya oke gitu. Malah kadang berpikir sebaliknya. Saya melihat seseorang yang umurnya udah 80 tahun, 90 tahun tidak bisa apa-apa gitu. Iya ya, apa perlu ya hidup sepanjang itu? Terrible gak ya? Nah, saya kadang membayangkan kalau saya hidup sampai umur 90 tahun udah gak bisa apa-apa gitu. Sejak umur 80 sampai 90 tahun gak bisa apa-apa gitu. Nanti ada senior biku yang datang kepada saya memberi blessing Bante, semoga panjang umur. What? Panjang umur, panjang penderitaan. Enggak, bukan berarti kita menginginkan pendek umur. Tidak, apapun. Pendek umur, panjang umur, semuanya sama saja. Itu perilaku yang baik ya, menerima keadaan dengan lapang dada. Apapun yang terjadi, terjadilah ya. Kapan itu saya menyampaikan kepada beberapa umat gitu bahwa saya sungguh bahagia, puas dengan apa yang sudah saya jalani khususnya 15 tahun terakhir. Karena apa? Kelihatannya sudah semakin jarang muncul kekhawatiran akan masa depan itu. Nggak pernah takut dan khawatir akan masa depan, besok bagaimana, sudah tidak gitu. Apakah nanti saya masuk ke neraka? Nggak takut Bante? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu cara merubah neraka jadi surga. Mari kita rubah jadi surga. Neraka itu bukan alam ya, memang benar ada alam neraka, tetapi itu lebih mencerminkan kesamaan frekuensi dengan hati kita ya. Kalaupun kita ini unfortunate, saya nanti terlahir ke neraka, pastikan nanti saya kabarin. Saya akan rubah jadi surga. Ya, dengan suasana hati yang baik, dengan terus mengembangkan cinta kasih ya. Nah, oleh karena itulah terhindar dari perasaan cemas, takut, khawatir akan masa depan ya. Sudah mulai tidak lagi banyak penyesalan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Lihat, kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang luar biasa damainya. Tidak ada penyesalan
dengan apapun yang sudah terjadi. Tidak takut dengan apa yang belum terjadi. Tidak khawatir dengan apa yang belum terjadi. Yang kita terus pusatkan adalah perhatian di saat ini. Setiap harinya saya harus berbuat baik. Saya harus bermeditasi terus secara rutin dan disiplin. Saya harus membaca kitab suci secara disiplin, secara rutin dengan jam-jam yang sudah saya tentukan. Kehidupan jadi indah sekali, dan ini juga harus Anda adopsi, ya. Paling tidak Anda juga harus membuat jadwal bermeditasi sehari 5 kali. Ya. Kadang ya, kalau Anda sudah skillful, sudah terampil, meditasi 10 menit juga bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat ya kalau Anda sudah bekerja keras, stretch out gitu. Kemudian sempatkan berhenti 10 atau 15 menit dan lihatlah efeknya. Setelah 15 menit Anda bermeditasi, Anda sudah siap bekerja lagi dengan batin yang positif. Dengan batin yang positif, tidak dengan batin yang dipenuhi oleh kekotoran batin. Nah, kita sudah banyak belajar tentang hukum karma, dan satu poin yang harus Anda pahami yang sudah berkali-kali saya tekankan adalah karma yang sudah kita perbuat ya tidak harus berbuah. Kabar baik atau kabar buruk? Tidak harus berbuah. Baik atau buruk? Baik ya? Hah? Bisa baik bisa buruk, Bante. Kalau yang nggak pasti berbuah, dana saya kemarin berarti nggak berbuah, Bante. Iya, tapi memang sifatnya seperti itu. Apa yang sudah kita tanam belum tentu berbuah, ya. Oleh karena itulah kita harus merawatnya, dan merawatnya itu adalah karma yang saat ini. Jadi kalau kita bicarakan berdasarkan atau kita bedakan karma sesuai dengan waktunya, kita bisa membedakan karma masa lalu dan karma masa sekarang. Mana yang lebih penting, karma masa lalu dan karma sekarang? Berarti yang lalu nggak penting ya? Ya, dua-duanya penting, tapi karma sekarang memang lebih penting. Saya udah cerita tentang 3 ekor ikan belum? Belum ya? Pada suatu hari ada 3 ekor ikan yang hidup di danau yang jernih di satu desa yang tenang, damai dan bahagia. Air danaunya biru, jernih, bening, dan 3 ikan ini adalah 3 sahabat yang sudah bersahabat sejak lama sekali, sejak masa kecil mereka. Ikan yang pertama disebut sebagai ikan panya, kebijaksanaan, ya. Ikan yang kedua disebut sebagai ikan wirya, usaha. Ikan yang ketiga disebut sebagai ikan kama atau ikan karma. Nah, 3 ikan ini, panya, wirya, kama, hidup sangat rukun di dalam satu danau yang jernih tersebut. Selama setiap harinya mereka saling membantu ya, mencari makanan bersama-sama, sampai suatu ketika mereka bertiga melihat ada seseorang yang ingin menangkap mereka. Ada satu orang yang membawa jaring. Ikan tersebut tahu bahwa orang ini yang sedang berjalan menuju ke danau akan menangkap mereka, tetapi mereka tidak sempat kabur. Sehingga akhirnya singkat cerita mereka pun tertangkap di dalam di dalam jaring dari orang tersebut. Mereka terjebak di dalam jaring, tidak bisa keluar. Mereka tahu hidup mereka akan habis. Tetapi ikan kedua yang bernama ikan usaha, ya, karena dia adalah ikan wirya, mempunyai energi yang besar, maka dia menggunakan usahanya, dia menggunakan energinya untuk merobek jaring tadi. Dan singkat cerita akhirnya jaringnya robek. Begitu robek akhirnya ikan wirya bisa keluar dari jaring tadi. Melihat temannya keluar lolos dari jaring, ikan pertama yang disebut ikan kebijaksanaan mikir. Ada lubang besar di jaring tersebut. Akhirnya dengan menggunakan kebijaksanaannya, ikan tadi berjalan mendekati lubang dan akhirnya juga keluar dari jaring tadi. Akhirnya 2 ikan lolos. Ikan yang ketiga yang bernama ikan karma, dia tenang-tenang saja.
tenang saja karena dia berpikir bahwa saya toh di dalam kehidupan ini sudah banyak melakukan perbuatan baik, ya sering sering berdana, setiap hari Minggu mendengarkan kelas Pariyati Sasana, banyak karma baik yang sudah saya lakukan, maka saya tidak mungkin celaka. Akhirnya dia tenang-tenang saja menerima nasibnya. Apa yang terjadi? Ikan tersebut berpindah habitat dari kolam yang dengan airnya yang jernih, pindah ke restoran di Taman Palem sana itu. Dia tidak menggunakan kebijaksanaannya, dia tidak menggunakan usahanya untuk merubah nasibnya. Meskipun dia sudah banyak melakukan karma baik di masa lalu, tetapi kalau dia hanya pasrah saja, tidak menggunakan pannya dan wiryanya, ya makanya dia hidupnya di Taman Palem, restoran Taman Palem. Bukan, Anda banyak yang dari Taman Palem ya. Tapi kan Anda bukan ikan. Jadi usaha di setiap detiknya, kebijaksanaan itu harus terus-menerus kita tumbuh kembangkan supaya apa? Kehidupan ini bisa kita ciptakan dengan indah. Nah, oleh karena itulah, karena karma masa lalu tidak harus berbuah, maka kita harus tahu bagaimana cara untuk merawat karma-karma baik supaya berbuah, dan bagaimana cara untuk membuat karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu tidak berbuah. Ya, dan di dalam Dhamma cara atau kondisi yang dibutuhkan untuk karma untuk berbuah disebut sebagai keberhasilan dan kegagalan. Masing-masing terdiri dari empat keberhasilan dan 4 kegagalan. Rumusnya adalah kalau Anda mendapatkan keberhasilan 1, 2 atau bahkan semua dari keberhasilan tersebut, maka semua keberhasilan ini akan menyuburkan karma baik Anda dari masa lalu, biji benih karma baik Anda. Sebaliknya kalau Anda mendapatkan kegagalan, maka kegagalan tersebut akan menyuburkan benih karma buruk. Pada saat benih karma buruk yang mendapat kesempatan untuk tumbuh subur, maka benih karma baiknya akan menjadi lumpuh, tidak mendapat kesempatan. Dengan sebaliknya juga pada saat Anda mendapatkan keberhasilan, maka benih karma baik yang akan tumbuh subur dan sebaliknya benih karma buruknya akan lumpuh. Nah, kita sudah mempelajari itu. Hari